Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, tentu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, baik di dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan bangun ataupun tertidur, kecuali alhamdulillah wa syukru lillah. Itulah bagaimana jemaah rahimakumullah Rasul kita mengajarkan ketika bangun tidur pertama juga dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidak sampai di situ jemaah rahimakumullah. Ketika kita nanti mau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana doa mereka. Apa doa mereka? Dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan di akhir kata dan doa mereka adalah tidak lain kecuali segala puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini itulah selalu yang terbesit mungkin di antara kita dari kemarin sore, antara suka dan duka bercampur. Suka karena memang kita akan melaksanakan Idul Fitri, kita akan kembali kepada fitrah. Tapi dalam sisi yang lain jemaah rahimakumullah, 1 bulan penuh Ramadan itu sudah berlalu. Mau kita menangis, mau kita meminta apapun kepada Allah, Ramadan akan terus berlalu. Tapi ingat, Allah akan selalu insyaallah bersama kita. Sidang jamaah rahimakumullah, tak lupa pula salawat tersampaikan pada qudwah kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita yang berhadir di sini selalu terus meningkatkan salawat kita yang mudah-mudahan insyaallah kita bersama-sama bisa berkumpul di dalam surga Allah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya jemaah rahimakumullah, tentu yang sama-sama kita hormati Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Pidi. Dalam hal ini kita lihat berhadir Bapak Wakil Bupati, Bapak Fatullah dan Daud, Bapak Kapolres Pidi, dan juga para muspida yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga wabil khusus Bapak Kepala Dinas Syariat Islam dan juga para SKPK lainnya, Imumsi, para guru, guru-guru kamu yang berhadir, para hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan
kita akan mencoba merenung hikmah daripada bulan suci Ramadan, hikmah daripada awal kita kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan nantinya ada manfaat buat saya pribadi dan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam rangkaian ayat-ayat puasa, di ujungnya Allah Subhanahu wa taala menutup setelah menjelaskan bagaimana proses kita berpuasa 1 bulan penuh. Itu termaktub dalam ayat 185 surah Al-Baqarah. Yang kami bacakan barusan adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah mereka berpuasa, kata Allah, orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa setelah menyempurnakan 29 bilangan daripada bulan Hijriah ataupun 30 hari, apa yang mereka lakukan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mereka membesarkan nama Allah dengan apa yang sudah ditunjukkan kepada mereka. Ya ibadallah, hari ini kita jangan lupa, kita bisa berhadir, kita bisa melaksanakan 1 bulan penuh ibadah Ramadan dengan maksimal. Tidak lain, tidak bukan, ingat ayat Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Membesarkan Allah atas apa yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Maka jemaah rahimakumullah, hidayah ini bukan milik kita. Bukan kita yang ngatur hidayah, tapi siapa juga? Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita selalu di awal surah Al-Imran Allah jelaskan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan selewengkan niat kami, hati kami condong kepada yang buruk. Setelah apa? Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Siapa yang memberi hidayah itu? Innaka antal wahhab. Hanya sesungguhnya Engkaulah Maha pemberi hidayah sesungguhnya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, dari kemarin kita mendengar, dari kemarin terbenam matahari, bagaimana di seluruh pelosok bumi ini mentakbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya jemaah rahimakumullah? Tandanya semua yang lain kecil kecuali hanya Allah yang Maha besar. Ini kalimat tauhid. Ini kalimat tauhid. Maka disandingkan dengan apa? Di ujungnya Allahu Akbar walillahil hamd. Dan hanya kepada Allah lah kita memuji. Itu disandingkan dua hal. Bagaimana Allah yang Maha besar dan hanya kepadanya lah kita memuji, seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam hidup ternyata jemaah rahimakumullah, kita harus selalu butuh Allah. Selalu. Dalam sholat misalkan, itu selalu yang awal disebutkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah, yang lain kecil. Tidak ada yang lain. Semua Allahu Akbar. Jadi jangan sampai jamaah rahimakumullah, hari ini 1 Syawal mulai kita lagi balik kepada kemaksiatan. Nauzubillah. Mulai hari ini pula nanti zuhur kita melihat bagaimana masjid sudah mulai kosong. Ini sedih sekali. Menyedihkan. Kenapa? Apakah yang kita takbirkan tadi siapa? Allah Maha Besar. Panggilan Allah lebih besar. Makanya Allah selalu memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum disebutkan mari kita sholat, Allah mengagungkan namanya terlebih dahulu. Apa maknanya? Ketika sholat sudah dinaungkan oleh pemanggil melalui suara muazzin, itu sesungguhnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahimakumullah, hari ini apa hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita? Selama 1 bulan penuh, masjid-masjid penuh, manasah-manasah penuh, dimanapun tempat beribadah penuh. Mari, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Oleh karena jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau kita lihat juga dalam kehidupan ini? Nantinya 11 bulan yang akan datang, pasti kita akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Kata orang, kalau tidak ada masalah, bukan hidup namanya. Pasti hidup itu adalah masalah. Jadi yang tidak siap menghadapi masalah, jangan hidup. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ
wal ju'i wa nafsin min al-amwal wa anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Jamaah rahimakumullah, Allah akan selalu menguji kita. Di antara kita nanti akan ada yang lagi menghadapi masalah besar sekali. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena kenapa? Tidak sanggup menghadapi masalah. Ingat, orang seperti ini tidak hadir Allah dalam hatinya. Nauzubillah. Makanya salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah adalah bunuh diri. Kenapa? Pada hakikatnya orang tersebut adalah tidak menghadirkan kebesaran Allah dalam hatinya. Dia mengatakan, ya Allah, masalahku besar sekali. Besar sekali masalah yang aku hadapi. Tapi ingat, apa kata-kata kita mentakbirkan? Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar. Masalahku kecil, ya Allah, Engkau yang maha besar. Masalah yang aku hadapi, aku tidak ada uang. Masalah yang cukup besar ini kecil, ya Allah, Engkau maha besar. Itu yang harus kita lakukan. Makanya ya rahimakumullah, mari kita selalu ingat bahwasanya hari ini kita sudah kembali kepada fitrah. Dan diawali dengan apa? Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang termaktub dalam akhir cuplikan daripada pembahasan tentang puasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian kedua, jemaah rahimakumullah, wala'allakum tashkurun. Dan semoga kamu, kata Allah, bersyukur terhadap nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Ini yang kedua. Makanya para ulama, jemaah rahimakumullah, menulis dalam beberapa kitab, ternyata selain takwa ada yang lebih tinggi daripada nilai puasa itu. Apa itu? Itulah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Maka dalam rangkaian ayat ini terakhirnya apa Allah sampaikan? Wala'allakum tashkurun. Semoga kamu, wahai hambaku, kata Allah, dengan diberikannya kemudahan di dalam melaksanakan ibadah puasa, kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak orang hari ini yang bercita-cita mereka kemarin sudah meninggal, mereka berpikir bisa lebaran tahun 1443 Hijriah tahun ini. Tapi ingat, mereka sudah duluan kembali. Ini nikmat Allah, jamaah rahimakumullah. Banyak orang hari ini, saudara-saudara kita di rumah sakit, apa yang lakukan? Mereka tertidur terbaring, sakit. Ada yang tidak bisa jalan. Ada di antara mereka kehilangan kesadaran, macam-macam. Tapi alhamdulillah kita hari ini bisa berhadir di tempat ini. Apa pesan Allah? Wala'allakum tashkurun. Semoga kamu bertambah kesyukuran. Kita ini hari jamaah rahimakumullah. Sidang jamaah rahimakumullah. Tentu kalau kita lihat dalam aktivitas kita berpuasa, lebih kurang 1 bulan penuh kita dibangunkan sahur. Tidak ada waktu yang lebih afdal, tidak ada waktu yang lebih benar bagi umat Islam kecuali dalam bulan suci Ramadan. Hari ini kita melihat ada orang yang kemarin sakit parah, tapi gara-gara bulan suci Ramadan dia sudah sehat, lambungnya sudah bisa istirahat. Kemudian jamaah rahimakumullah, setiap malam kita sholat tarawih. Coba cari di bulan-bulan yang lain, ada di antara kita yang sholat sampai 20 rakaat? Tidak ada. Jarang sekali. Walaupun dia ahli tahajud, jarang sampai melazimkan tiap malam selama 1 bulan 20 rakaat. Susah sekali itu dapat. Kapan kita dapati itu? Hanya dalam bulan suci Ramadan. Susah sekali. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita mulai dari pagi, alarm masih hidup. Mungkin kita semua masih ingat. Ya ibadallah, alarm itu Allah hidupkan. Apa yang Allah hidupkan? Kita terbangun. Ibu-ibu jam 2:30, jam 3 sudah terbangun. Biasa menyiapkan sahur. Terbangun dia. Pas bangun, apa yang terjadi? Alarm dimatikan. Jamaah rahimakumullah, ingat, alarm pakai jam itu sesungguhnya paling berlaku 1 minggu atau 2 minggu. Tapi selanjutnya alarm Allah lah yang berlaku pada tubuh kita. Sedikit terdengar apapun kita langsung bangun pada waktunya. Apa yang terjadi pagi ini? Banyak orang mematikan alarm tubuhnya yang sudah Allah berikan. Sebentar lagi, masih jam 3, tidur lagi. Jam 4 hidup lagi alarmnya. Karena terbiasa dia santap sahur ketika jam 4 pagi. Tapi ternyata apa daya, jemaah rahimakumullah,
Yang terjadi adalah kita matikan lagi alarmnya. Masih lama, subuh masih jam 5. Jam 5 kurang hidup lagi alarmnya. Kita bilang, sebentar lagi azan. Jamaah rahimakumullah, demi Allah, ini adalah nikmat Allah. Nikmat yang terbesar yang sudah Allah berikan tarbiyah selama 1 bulan kepada kita. Tapi akhirnya apa daya, banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Tidak pernah mensyukuri apa janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, seandainya dengan syukur itu kita tambah, terus bersyukur dengan Allah. Apa yang harus kita syukuri? Kebaikan selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, diakui atau tidak, tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan yang lebih sempurna daripada pendidikan dalam bulan suci Ramadan. Demi Allah, cari dimanapun pendidikan, tidak ada sedisiplin dan sempurna pendidikan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya dalam bulan suci Ramadan. Itu tidak ada. Tapi apa yang kita lakukan? Mulai besok ya warahmatullah, kita akan melihat betapa sedihnya kehidupan ini. Ini bertahun-tahun kita mengulang. Mulai nanti sore, masjid sudah mulai kosong. Apa daya kita? Allahu Akbar, Allah, itu gak ada harganya itu. Kenapa? Karena memang yang kita agungkan sesungguhnya hanya di mulut saja, tapi hati kita tidak tunduk kepada Allah, tidak pernah bersyukur dengan nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena sedang jamaah rahimakumullah, mari mulai besok kita tidur, Bapak Ibu sekalian, alarm itu akan selalu hidup, akan selalu hadir. Ingatlah, ini Allah sayang kepada kita. Allah rindu hamba-Nya bermunajat kepadanya. Kita 10 malam terakhir maksimal dalam i'tikaf. Jangan sampai jamaah rahimakumullah, kerinduan Allah kepada hamba-Nya itu kita balik dengan sesuatu yang kita tidak mau Allah rindu kepada kita. Ingat jamaah rahimakumullah, ketika Allah sudah menutup hati tersebut, ketika Allah sudah cabut hidayah, ingat, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengembalikan hidayah tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sedang jamaah rahimakumullah, pesan yang kedua adalah bagaimana selanjutnya yang harus kita lakukan, mempertahankan bangun di pagi hari, beristighfar sebelum subuh, itu kita pertahankan dengan baik. Untuk apa? Karena memang itu adalah salah satu wujud daripada di atas takwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian, pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu sampai bengkak kakinya? Selalu beribadah kepada Allah, sholat di malam hari sampai setengah malam lebih, sampai berdarah kaki Rasul, berdoa, bermunajat, beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul tidak kurang beristighfar dari 100 kali, tidak pernah kurang, meminta ampun kepada Allah." Aisyah mengatakan, "Apakah ya Rasul, engkau adalah manusia yang maksum?" Rasul menjawab, "Benar. Tapi apakah engkau juga tidak mau kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Coba lihat bagaimana Rasul ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Maka tidak salah Allah menyebutkan dalam surah Saba, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit kata Allah dari hambaku yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatku. Oleh karena sedang jamaah rahimakumullah, oleh karenanya ke depan ini, mulai dari hari ini 1 Syawal dan seterusnya, kita berharap dan minta kepada Allah untuk didawamkan hidayah tersebut. Dengan apa? Dengan cara kita merawat hidayah tersebut. Kita hadir di tempat waktu dalam sholat, kita ikuti terus dengan puasa-puasa sunnah, kemudian kita pertahankan ibadah-ibadah yang terbaik yang sudah kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang jamaah rahimakumullah, selanjutnya tentu dalam Idul Fitri ini ada pesan yang menarik. Apa pesan selanjutnya? Pesan selanjutnya Allah menyampaikan dalam ayat 112 surah Al-Imran dengan tegas menyampaikan, "Duribat 'alaihimul dhillatu aynama tuqifu." Manusia itu kata Allah, itu dimanapun berada dia akan hina. Hina dimanapun dia berada. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali kata Allah, dia memperbaiki hubungan baik
kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kepada manusia. Jamaah rahimakumullah, Islam sudah menggambarkan itu di akhir bulan suci Ramadan. Dengan apa? Hablum minallah, dengan salat. Wa hablum minan nas, dengan zakat. Bahkan kita ada kewajiban yang sangat sakral, yaitu zakatul fitri, zakat fitrah di akhir bulan suci Ramadan kemarin. Jamaah rahimakumullah, apa pesan selanjutnya? Ternyata nanti kalau kita lihat antara salat dan silaturahim, bagaimana hubungan dengan Allah, dengan manusia, ternyata itu nyambung, tidak ada terpisahkan. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan saya hubungan dengan Allah bagus, tapi hubungan dengan manusia kurang bagus, itu pada dasarnya dia juga tidak bagus hubungan dengan Allah. Atau sebaliknya, dia bilang saya hubungan dengan manusia bagus sekali, saya menjadi hamba terbaik, tapi dia tidak pernah sholat. Ingat, orang ini juga bukan hubungan dengan baik dengan manusia, tapi barangkali lagi ada kepentingan barangkali. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat antara sholat dan silaturahim, itu mempunyai makna kata ujungnya sama, tapi akarnya berbeda. Akar kata sholat dengan akar kata silaturahim itu beda akarnya. Tapi ketika dimaknakan setelah perubahan itu mirip. Apa jemaah rahimakumullah? Sholat itu akar katanya memang doa, akarnya. Tapi pada ujungnya adalah bagaimana sholat itu juga menyambungkan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Makanya jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita sampaikan, tidak mungkin ada orang yang dia itu puasanya katanya 30 hari bagus, 29 hari, yang lain-lain bagus, tapi tidak sholat. Ingat, orang ini tidak tahu tempat duduk amalnya itu di mana, tidak ada. Kenapa? Karena memang hubungan dengan Allah itu tidak bagus. Makanya kalau kita lihat jemaah rahimakumullah, bagaimana sholat ini adalah hal yang paling penting dan paling pokok. Untuk apa? Untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, menarik sekali kalau kita lihat dalam kesempatan ini. Coba diperhatikan dalam azan. Dalam azan selalu nanti hayya 'alas shalah, selanjutnya apa? Hayya 'alal falah. Setelah Allah mengajak kita semua, mari kita sholat. Kemudian pesan selanjutnya apa? Mari kita menyambut kemenangan. Hari ini jamaah rahimakumullah, hari fitrah, hari kemenangan hanya dimiliki oleh siapa? Mereka yang dawam dengan sholatnya. Ini harus dicamkan nanti. Yang tidak sholat, kenapa kalian? Kan bagi yang lain, kenapa? Karena memang tidak ada kemenangan. Dengan tegas dalam azan Allah sampaikan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tegas sekali. Antara apa? Antara sholat dengan kemenangan. Bisa dilihat lagi dalam Allah menyampaikan dalam surah Al-Jumu'ah juz 28. Bagaimana Allah menyampaikan, fa idza qudiyatis shalah, apabila mereka sudah menyelesaikan sholat, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Ketika kamu sudah selesai melaksanakan sholat, bertebarlah di muka bumi, terus berjalan. Ingat, apa yang dihasilkan oleh orang sholat ketika bertebaran di muka bumi? La'allakum tuflihun. Ini harapan Allah, ya ibadallah. Semoga kalian, kita semua mendapat apa? Kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hari ini jangan pura-pura, jangan berharap saya akan mendapat kemenangan, apalagi surga jauh, kalau memang sholat itu kita abaikan. Oleh karena pesan yang paling penting, menarik jamaah rahimakumullah, lagi-lagi bagaimana hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah sholat kita harus berbagus selama ini. Bagaimana kita dalam bulan suci Ramadan juga, kita bukan hanya dengan sholat tarawih, kita tambahkan dengan sholat malam, sholat witir, yang mudah-mudahan ini terus meningkatkan eskalasi ataupun efektivitas kita dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua jamaah rahimakumullah, ada silaturahim. Silah, hubungan apa? Ar-Rahim, kasih sayang. Para ulama menjelaskan ini hanya dua hal. Yang pertama adalah Rahim itu adalah dari nama Allah Subhanahu wa taala, Rahmannya Allah. Jadi Allah Maha Pengasih, makanya harus kita sambung tali kasih. Itu apa? Perintah Allah. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim itu diambil dari kata rahimnya seorang perempuan, rahimnya seorang ibu. Maka jamaah rahimakumullah, coba diperhatikan.
Seorang ibu itu ketika mengandung baik janinnya di dalam rahim, itu Allah dengan tegas menyampaikan dalam juz 25, mereka hadir dalam fi dhulumatil thalath. Itu tempatnya sangat kokoh. Tidak mudah itu. Oh ya, walaupun orang jatuh itu tidak mudah, janin itu rusak, tidak. Itulah bagaimana karunia Allah. Fi dhulumatil thalath. Itu dalam 3 kegelapan Allah simpan janin itu. Kemudian apa yang Allah sampaikan? Namanya adalah Ar-Rahim. Rahim. Apa maknanya? Tali kasih sayang ada antara seorang ibu dengan seorang janin. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, tidak bisa dipisahkan seorang ibu bisa mengeluarkan anaknya kecuali pada waktunya yang sudah Allah tentukan. Tidak bisa. Makanya kalau kita lihat anak-anak menyusui ibu-ibu, ketika dia menyusui, ketika seorang ibu kurang asupan makanan, ini penelitian dokter, ternyata kualitas ASI itu tidak turun. Dia tetap dengan kualitas ASI, tapi ingat, si ibunya sumsum tulang belakang akan habis. Kenapa? Karena memang itu harus diberikan kasih sayang kepada anaknya. Sampai segitu Allah atur jamaah rahimakumullah. Kebesaran Allah semua. Kenapa? Karena memang itu adalah rahim. Kasih sayang seorang ibu kepada anak. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita orang tua yang masih ada, mari datang ke mereka, kunjungi mereka, pulang, datang. Sesibuk apapun, datangi mereka. Kalaupun tidak bisa waktu ini adalah bagaimana dalam waktu yang lain kita harus tukar, harus datangi mereka dalam berbagai macam kesempatan. Kalau seandainya mereka sudah tiada, datanglah ziarah ke kuburnya, ke makamnya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosanya. Ingat ya rahimakumullah, tidak ada doa yang lebih baik daripada hari fitrah seperti ini. Kita minta ampun kepadanya karena kenapa? Karena seandainya kita sudah sempurna ibadah kita, orang tua kita tidak ridho dengan kita, ingat, ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini yang pertama yang harus kita jaga silaturahim adalah dengan kedua orang tua kita. Ini harus betul-betul baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kedua, rahimakumullah. Bagaimana dalam silaturahim juga ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran itu selalu disandingkan silaturahim dengan takwa. Saya ulangi, selalu silaturahim itu dengan takwa. Menjalin hubungan kasih sayang dengan siapapun atas dasar takwa. Ingat, selain dari dasar takwa, semua akan putus di tengah jalan. Semua akan hancur. Apa kata Allah dalam awal surah An-Nisa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Coba lihat. Bertakwalah kepada Allah dan jalinlah tali silaturahim dengan baik. Makanya sering kalau kita jamaah rahimakumullah, ada orang yang baik dalam bisnisnya, hubungan bisnis. Tiba-tiba bisnis selesai, hubungannya juga tidak ada. Kenapa? Karena memang dia cinta bukan karena Allah, tapi karena bisnis. Ada juga orang yang lagi bersahabat baik, selalu datang, baik ya. Tapi ingat, setelah seminggu kemudian itu selesai. Gara-gara apa? Ternyata ada chemistry, masalah hanya politik belaka. Jamaah rahimakumullah, demi Allah, jangan main-main silaturahim. Ini perintah Allah. Apa kata Rasul SAW? Rasul menjelaskan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Allah menyampaikan, Rasul SAW menyampaikan, barang siapa yang ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah, kemudian umurnya berkah dalam hidup ini, maka jalinlah silaturahim. Karena kenapa Allah menyampaikan dalam sebuah hadis, Rasul menyampaikan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang saling mencintai, saling mengasihi terhadap manusia, kita ini jamaah rahimakumullah akan dikasihi oleh yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah selanjutnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah orang yang ada di dunia ini, kita saling berbagi antar sesama, maka Allah akan hadir untuk menyayangi kita. Jamaah rahimakumullah, di akhir khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita ambil pelajaran penting. Apa pelajarannya? Ternyata selain tadi membesarkan nama Allah,
Selain kita terus bersyukur kepada Allah dalam ibadah-ibadah kita, yang jangan kalah penting adalah mari di hari fitrah ini kita saling maaf-memaafkan, kita saling mengunjungi. Tapi ingat, bukan hanya sebatas itu, tapi juga lebih dari itu, lusa dan seterusnya. Kita saling memperhatikan. Itulah seorang muslim, sebagaimana dengan muslim lainnya dia bersaudara antara satu sama lain. Mudah-mudahan rahimahumullah, spirit dari bulan suci Ramadan ini, mari kita menggapai takwa dengan ridha Allah. Takwanya dari mana? Dengan tadi terus mensyukuri terhadap nikmat Allah. Kemudian takwanya dari mana? Dengan kita terus memperbaiki hubungan baik, hablum minallah dan hablum minannas, dan kita semua insyaallah jamaah rahimakumullah, Allah terima amal soleh kita. Kita berdoa kepada Allah, Allah terima amal ibadah kita. Yang mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali insyaallah di bulan Ramadan yang akan datang, dan itu akan terus kita berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita insyaallah. Ramadan yang akan datang lebih baik dari Ramadan yang berlalu, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya mengucapkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon diperbanyak maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khair. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kami dalam satu bulan ini dan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.